Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan membahas mengenai kinematika gerak. Jadi sesuai dengan hasil dari review pemahaman kalian tadi, kita perlu mereview tentang gerakan benda, kecepatan-percepatan. Mungkin sudah paham, hanya lupa saja. Tapi mari kita review di pertemuan kali ini. Nah, eh, mari kita mulai dengan menyatakan bahwa benda yang bergerak itu kan macam-macam ya. Bisa mobil misalnya, ini gambar mobil misal seperti ini. Bisa juga benda yang bergerak itu orang, bisa juga benda yang bergerak itu misalnya bumi mengelilingi matahari. Jadi macam-macam. Namun semuanya ini biasanya kita sederhanakan dengan yang kita sebut model, yaitu apapun bentuknya, kita jadikan dia sketsanya hanya titik saja. Jadi orang titik, mobil titik, matahari titik, dan bumi juga titik gitu ya. Tentu setiap titik ini masih memiliki massa M kecil ya masanya, mobil, massa orang, massa matahari misalnya, dan massa bumi. Tapi kita selalu menyederhanakannya dengan membuat model berupa titik. Kadang ini disebut model partikel ya di dalam fisika. Nah, karena itu ketika kita membahas misalnya sebuah bola dilemparkan ke atas, ini dengan kecepatan awal, kecepatan kita tulis dengan V, ada panah di atas karena dia adalah vektor ya. Ini bolanya, kemudian bolanya dilemparkan, ini adalah permukaan tanah ke atas, dan dia sampai ke ketinggian maksimum. Nah, kita tidak perlu lagi menggambar bola. Kita hanya perlu menggambar titik saja. Nah, nanti kalau zoomnya terputus, kita tinggal masuk kembali ya dengan link yang sama. Nah, bola ini kita sederhanakan dengan titik sehingga gambarnya di sebelah kanan ini, maka kalian lihat dia hanya titik saja. Cara menggambarnya biasanya kita sesuaikan dengan kecepatan benda tersebut. Misalnya, kalau tadi bola dilemparkan ke atas, maka awalnya benda tersebut kan tentu cepat ya. Kemudian makin melambat sampai ke atas dia berhenti dulu ya sebelum jatuh ke bawah. Nah, proses bolanya menuju ke atas kita modelkan partikel dengan titik saja. Bagaimana gambarnya? Satu titik, kemudian direkam 1 detik kemudian ada di sini bolanya, kemudian direkam lagi ada di sini, terus saja seperti ini sampai dia mencapai ketinggian maksimum ya. Ini supaya pas saya lebarkan lagi. Nah, kayak gini kira-kira. Makin lama titiknya makin mendekati posisi maksimum. Atau kita geser. Nah, sini paling supaya pas. Nah, itu dia. Ini adalah gambaran bola yang sedang dilempar ke atas dan mencapai ketinggian atau H maksimum. Nah, bagaimana dengan vektor yang menggambarkan bola ini, gerakan bola? Tentu kita bisa menggambar vektor tersebut macam-macam ya. Bisa jadi vektor posisi. Kalau vektor posisi, berarti posisi bolanya ya. Bisa juga kita gambar vektor kecepatan. Bisa pula kita gambar vektor percepatan.
Nah, mari kita gunakan warna yang berbeda supaya gampang dipahami bahwa vektor kecepatan itu digambar dengan panah ya, warna biru. Ada tandanya kecepatan yaitu V. Vektor percepatan mari kita gambar dengan panah warna merah. Ada tandanya yaitu A kecil. Nah, ini vektor percepatan. Nah, bagaimana dengan kasus bola yang tadi dilempar ke atas? Mari kita lihat vektor kecepatannya. Kita tahu dari pengamatan sehari-hari bahwa awalnya bola tersebut cepat, kemudian melambat ya. Sehingga kita bisa gambar ini vektor kecepatannya. Kecepatan yang pertama cukup panjang panahnya, artinya cepat ya. Kecepatan bola yang kedua setelah 1 detik kemudian lebih pendek, berarti kecepatannya turun gitu ya. Maka yang ketiga pun kalian lihat, saya tulis di sebelahnya lebih pendek lagi. Dan seterusnya begitu ya, sampai dia mencapai ketinggian maksimum, baru kemudian jatuh kembali. Nah, bagaimana dengan vektor percepatan? Kita harus ingat bahwa yang dimaksud dengan vektor percepatan ini itu adalah A sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah, perhatikan saya menulis menggunakan delta ya. Delta ini maksudnya adalah selisih. Jadi kalau ada delta itu berarti sama aja dengan akhir dikurangi awal. Nah, kalau delta T berarti waktu akhir dikurangi waktu awal gitu ya. Artinya selang waktu. Dalam hal ini selisih di sini adalah selang, kita tulis saja selang waktu. Dengan demikian delta T adalah selang waktu antara posisi bola pertama dan posisi bola kedua, ketiga, dan seterusnya. Delta V ini adalah selisih kecepatan karena delta ya selisih. Berarti kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Jadi tulisannya V2 dikurangi V1. Di bawahnya adalah delta T, kita tuliskan T2 dikurangi T1. Nah, misalnya T1 ada di sini, T2-nya ada di posisi yang ketiga ini ya. Kita tulis T2 saja. Bagaimana cara mendapatkan percepatan? Yaitu kita lihat rumusnya V2 dikurangi V1. Nah, di sini kalian harus menggunakan vektor, pengurangan vektor ya. V2 arahnya ke atas, tapi V1 ada negatif, berarti arahnya ke bawah. Nah, kita mulai dari titik hitam yang ini dulu. Saya gunakan warna hijau ya. Yang ini, kita mulai di sini ke atas V3. Oh, ini saya menggunakan warna hijau ya, maaf. Saya hapus saja yang warna birunya. Bahwa warna hijau itu adalah kecepatannya. Nah, P. Sedangkan warna biru saya gunakan untuk menandai titiknya saja ya. Jadi ini biru pertama, biru pertamanya di sini. Biru dari vektor V2 ya. V2 ke atas, kemudian dikurangi V1. Berarti arah V1 dibalik ke bawah. Nih ya, dimulai dari ujung atas dibalik ke bawah. Nah, maka resultannya ini ya, ada resultan di mana resultan ini tidak lain dari vektor kecepatan. Arahnya ke bawah. Jadi ini adalah vektor percepatan, maksudnya percepatan arahnya ke bawah. Ini adalah vektor percepatan gravitasi bumi yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, vektor percepatan ini sama di semua titik ya, karena kita semua berada di bumi. Dan di bumi kita menggunakan pendekatan bahwa vektor percepatan itu tidak bergantung pada jarak. Jadi nilainya konstan, dianggap konstan 9,8.
Makanya tadi ketika dia berada di atas pun, walaupun diam ya, jadi V-nya 0, tetapi tetap ada percepatan yang arahnya ke bawah, karena kita ada di bumi. Nah, ini eh, sederhana saja konsepnya. Barangkali kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di sini. Kalau tidak ada, kita lanjut ke eh, ke gerak ke rumusnya ya, kinematika. Baru nanti gerak melingkar. Sebelumnya saya stop dulu untuk rekamannya karena nanti kita akan pindah Zoom. Jadi sepertinya sih Zoom link yang sama tapi nanti baru lagi supaya bisa apa 40 menit apa 5 menit gitu ya. Jadi saya stop.